KPU Kabupaten Wonosobo mempersembahkan podcast Ngobrol Asik bareng Partai Politik. Terima kasih para pemirsa. Saat ini kami KPU Kabupaten Wonosobo dalam rangka ngobrol asik bareng partai politik yang ini agenda rutin yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Wonosobo yang menghadirkan dari partai politik yang ada di Kabupaten Wonosobo. Nah, untuk itu pada kesempatan saat ini kita akan ngobrol bareng sama Pak Aan Santoso. Selamat sore. Selamat sore Pak Aan. Kita ngobrol sama Pak Aan selaku Ketua Partai Perindo di Kabupaten Wonosobo. Dan kalau kita lihat Mang, Pak Aan itu dari dulu Mang asik sekali. Orangnya asik sekali kalau diajak ngobrol, dan itu biasanya memberikan masukan-masukan yang konstruktif gitu, membangun gitu terhadap demokrasi di Kabupaten Wonosobo. Ini tentunya pengalaman-pengalaman Pak Aan nanti akan kita gali lebih dalam lagi terkait dengan beliau selaku Ketua Partai Perindo yang saat ini menjabat dari mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang. Jadi kalau kita melihat pengalaman organisasinya memang luar biasa sekali Pak Aan. Wah, ini jarang terjadi gitu. Ya gitu. Jadi mudah-mudahan ini dari Ketua Gapensi Wonosobo, kemudian Wakil Ketua Kadin Wonosobo, ini sebuah pengalaman yang nanti kita akan berbagi ya. Jadi dalam acara ngobrol asik bareng partai politik saat ini kita akan menggali Pak Aan selaku Ketua Partai Perindo di Kabupaten Wonosobo. Pak Aan, kami ingin bertanya ini terkait dengan Pak Aan ini mulai menjabat Ketua Perindo dari tahun berapa Pak Aan? Diangkat pada tahun 2017 kemarin ini. 2017 nih Pak Aan ya. 2017 sampai dengan sekarang ya. Jadi tentunya sudah banyak lika-liku ini selama berdemokrasi melalui Partai Perindo. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami pemirsa dan juga pendengar di Kabupaten Wonosobo terkait dengan sejarah berdirinya Partai Perindo ini secara nasional maupun lokal, karena Partai Perindo didirikan dari pusat itu mulai kapan gitu, hingga Pak Aan kok tertarik gitu untuk mengelola Partai Perindo di Kabupaten Wonosobo gitu Pak. Silakan Pak Aan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dalam kesempatan ini DPD Partai Perindo Kabupaten Wonosobo diberikan kesempatan barangkali nanti untuk menyampaikan sesuai apa yang tadi disampaikan, bahwa sejarah berdirinya Partai Perindo tentunya ini diawali dari melihat kondisi waktu itu di Indonesia tentunya dengan dinamika yang cukup sangat dinamis lah. Nah, pada waktu itu kemudian belum parpol ini masih berbentuk ormas. Nah, ormas ini pada waktu itu sekitar bulan Februari tahun 2013 dideklarasikan di Jakarta, tepatnya di Istora Senayan ini. Kemudian waktu itu ya banyak sekali tokoh-tokoh nasional, ada Pak Haritanu Sudibyo, kemudian ada Pak Yusril Iza Mahendra, Sarwan Hamid, dan lain sebagainya. Ini bersepakat pada waktu itu untuk membentuk ormas ini. Nah, kemudian dalam perkembangan, karena berpikiran bahwa kalau cuma ormas kemudian tidak memasukkan perwakilan nanti ke dalam sistem pemerintahan, baik di eksekutif maupun khususnya legislatif ini, artinya kita hanya akan jadi parlemen jalanan saja. Jadi, nah kemudian berpikiran kenapa tidak kita dirikan partai saja. Kemudian
partai itu didirikan sekitar bulan Februari tanggal 7 tahun 2015. Nah, itu kemudian didirikan tentunya dengan segala persyaratan, kemudian didaftarkan ke KPU dan syukur alhamdulillah dalam perjalanan juga bisa lancar semua. Dari sisi legalitasnya tentunya ini sudah bisa diakui, dan pada tahun 2019 kemarin tentunya kita menjadi salah satu peserta pemilu. Nah, ini secara sah sudah bisa ikut pemilu pada tahun 2019. Ya. Ya Pak, kalau kita lihat itu sekarang logo Perindo berubah ya. Dulu sekarang itu ada gambar Garudanya, kemudian ada sayapnya ya. Yang dulu enggak ya, itu itu makna dari logo apa itu Pak? Nah, kalau dulu mungkin ini agak abstrak apa ya. Jadi orang ini abu-abu apa-apa, jadi enggak jelas. Mohon maaf, barangkali belum ini jadi enggak jelas. Artinya kan jangkauan masyarakat kita kan tidak hanya di perkotaan. Mungkin kalau yang orang perkotaan dan lain sebagainya sangat paham dengan logo itu. Cuma karena ini nasional tentunya banyak sekali kita, konstituen kita, masyarakat kita yang berada di seluruh Indonesia. Nah, ini jadi biar lebih jelas, beberapa bulan yang lalu ini logonya kemudian kita konkretkan lagi lah istilahnya, lebih jelas. Ini kemudian menjadi burung, dan baru beberapa minggu, mungkin sudah sebulan ini sudah disahkan oleh Menkumham juga logo tersebut. Artinya gambar burung Garuda berwarna merah, putih, dan biru. Nah, artinya begini, artinya kalau merah itu kan biasa, artinya semangat keberanian, artinya semangat keberanian tapi dengan hati yang jujur karena perjalanan waktu. Kalau warna biru itu kan wisdom, kebijakan. Nah, jadi walaupun boleh menggebu, boleh keras dan lain sebagainya, tapi tetap arif dan bijak. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ya betul. Terus itu ada makna ininya enggak Pak? Yang apa, ada sayapnya 5 ya? 5 itu sama itu 5 itu kan kanan kiri ya. Pancasila juga 5. Ini 5. salah satunya itu. Tapi yang terpenting dari logo itu adalah menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa ini, yang tentunya akhir-akhir ini juga di beberapa daerah mungkin ada gejolak dan lain sebagainya. Kami dari Perindo tentunya ingin lebih mempererat lagi terkait dengan masalah persatuan dan kesatuan ini. Ya, terima kasih Pak An. Tentunya Partai Perindo ini sudah mengikuti untuk pertama kali ya Pak An itu pemilu untuk yang pertama kali. Tentunya ini akan menjadi ke depan nih, supaya nanti bisa memberikan pengaruh terhadap konstituen ataupun masyarakat, mungkin punya visi misi yang harus disampaikan kepada masyarakat supaya mereka ternyata visi misi dari Partai Perindo memang layak untuk kita ikuti, begitu Pak. Iya. Jadi mungkin semua partai punya visi misi, walaupun nanti penekanannya tentu berbeda-beda, karakteristiknya tentunya berbeda-beda, bahwa visi atau mimpi dari Partai Perindo ini kan ingin mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, bersatu, makmur, sejahtera, berdaulat, bermartabat, dan berbudaya. Itu tadi. Biru itu kan termasuk berbudaya. Nah, itu. Adapun bagaimana kita untuk meraih visi atau meraih mimpi itu tentunya dengan beberapa hal, tentunya kita wujudkan dengan kita jalankan dengan misi kita, misalkan mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang tidak koruptif, yang berkeadilan, tentunya yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila. Ini tentunya hal-hal yang normatif, sama mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi tadi, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian kita juga menekankan pada memberi
gambaran bahwa warga negara Indonesia ini juga mempunyai hak dan kewajiban. Tentunya ini harus kita sadarkan, harus kita keluarkan juga, tidak hanya menuntut hak tapi kewajiban. Demikian juga tidak hanya sebagai rakyat hanya menjalankan kewajiban tapi hak-haknya tidak. Nah ini yang perlu barangkali kita ngasih advice atau advokasi dan lain sebagainya. Kebetulan di kita juga bidang advokasi itu ada. Nah ini biar semua berjalan berimbang. Gitu. Tentunya visi misi ini kan diinganu ya Pak An, diimplementasikan dalam bentuk program kerja ya tentunya. Ya. Itu bagaimana itu agar visi misi ini bisa sampai ini ke masyarakat begitu. Nah, jadi pertama sebelum tentunya tadi visi misi tersebut terlaksana, kalau hanya di luar seperti di awal kita sampaikan ini kan hanya menjadi parlemen jalanan. Walaupun ya mungkin bisa untuk menyuarakan hal-hal tersebut, tapi setidak-tidaknya kalaupun kemudian ada yang masuk ke legislatif, ini kan untuk menyuarakan barangkali lebih sistematis, kemudian paham betul apa yang akan diperjuangkan, apa yang akan dilaksanakan di sana. Walaupun sekali lagi sebelum teman-teman ini di Dewan juga tidak ada dari partai selalu menginstruksikan bahwa seluruh kader harus bisa turun ke bawah, turun ke masyarakat, menyapa apa yang menjadi problem, apa yang menjadi keluhan-keluhan itu. Nah itu kita tampung, kalaupun toh belum bisa diselesaikan di tingkat partai, tentunya ada tingkatan-tingkatan yang lain, baik di DPW, DPP, dan seterusnya, atau nanti kalau sudah ada perwakilan kita di legislatif tentunya bisa kita sampaikan di situ, ya kan? Ya, Pak An, bagus sekali ya, artinya dalam implementasi visi misi itu di dalam program kerja tentunya ya. Tentunya sekarang kalau Partai Perindo nih, seandainya nanti dalam pemilu 2024 besok ini sudah mempunyai posisi kursi yang banyak begitu ya, itu yang mungkin yang didam-damkan. Bismillah itu, bismillah. Tentunya di Dewan ini Pak An, di Dewan kan ada fungsi legislasi, ada fungsi budgeting dan pengawasan, controlling begitu ya. Nah ini peran ini yang ingin diangkat ini di fungsi 3 fungsi ini di Dewan bagaimana ini Pak An menyoroti begini, misalkan kita dari fungsi legislasinya, kemudian budgeting, kemudian di pengawasannya. Ya, jadi barangkali sedikit sebelum masuk ke ranah tersebut menyampaikan tentang perwakilan-perwakilan kita nantinya di legislatif, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun pusat. Ini sedikit sebelum masuk ke sana ini mohon maaf ini ini di sini kan ada penyelenggara KPU, kemudian ada pengawasnya dari Bawaslu. Nah ini tentunya seperti yang sudah terjadi di lapangan ini kan, bahwa hampirlah semua partai ini juga di lapangan dinamikanya begitu tinggi. Nah kita harapkan lewat forum ini kita juga titip pesan, karena yang sangat-sangat marak ini kan masalah pelanggaran-pelanggaran tersebut. Utamanya yang sudah pasti ini kan terkait dengan masalah money politik. Nah barangkali nanti dari KPU ada regulasi-regulasi yang cukup ketat untuk membendung atau setidak-tidaknya mengurangi hal-hal tersebut. Ini yang sekedar titip pesan saja. Nanti disampaikan sama rekan kerjanya juga boleh hal tersebut. Kemudian kalau sudah kita harapkan sebanyak-banyaknya bisa masuk ke legislatif. Walaupun di sini Perindo baru 1 kursi. Satu kursi, tapi kemarin calonnya juga cukup full. Jadi hampir terisi semua. Hampir terisi semua di hampir 100%, hanya ada 1-2 karena mungkin pas mau pencalekan kebetulan ada yang diterima di
jadi guru, ada yang diterima jadi PNS dan lain sebagainya, tapi secara keseluruhan kemarin hampir 100%, sudah 90% dari kuota tersebut. Dan walaupun sudah berjuang keras, namun baru ditakdirkan hanya punya 1 kursi. Tapi kalau dari sisi suara, artinya bukan kursi, karena sistemnya kan sistem dapil. Kalau ya. Suara ya cukup signifikan, kita mungkin suaranya dari si jumlah suara mungkin lebih banyak yang di Dewan 2 kursi dan lain sebagainya. Ini sekedar penyampaian saja, ini pengumuman saja bahwa suara Perindo lebih banyak walaupun dapat 1 kursi karena sistemnya sistem dapil. Ya. Terus ini Pak An menyoroti ini di saat ini walaupun ada 1 anggota dewan di sana ini, bagaimana ini sumbangsihnya di Partai Perindo terhadap koordinasi kemudian terkait dengan penganggaran di antara legislatif dan eksekutif begitu Pak An. Menyoroti ini bagaimana menurut Pak An? Begini, tidak sekedar karena kita hanya mungkin lewat fraksinya walaupun 1, tapi kami juga selalu mengarahkan bahwa jangan sampai melupakan tugas sebagai anggota legislatif. Tadi sudah disampaikan ada 3 tugas atau 3 fungsi tersebut. Pertama, mungkin sedikit terkait dengan masalah legislasi ya, tentunya menyangkut masalah peraturan-peraturan di daerah, terutama masalah perda. Diharapkan juga perda ini juga bisa berpihak pada masyarakat, bisa berpihak pada rakyat. Jadi jangan kemudian perda itu justru merugikan masyarakat, termasuk pada tingkat implementasinya. Sama sekarang yang mungkin yang lagi marak ini perda terkait dengan pasar tradisional atau pasar berdampingan dengan pasar modern. Dalam hal ini ya yang lagi ramai ya mungkin Rita, itu sudah ada perdanya, mestinya sudah bisa di relokasi dan lain sebagainya, tapi selalu diperpanjang dan diperpanjang terus. Ini kan juga dari pemerintah sendiri juga ini terjadi pelanggaran itu, melanggar perda yang sudah dibuat dan disetujui bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Ini hal-hal ini tentunya fungsi, kemudian salah satu fungsi kontrol dari dewan ini juga harus kencang juga, harus ditingkatkan juga, harus berani menyuarakan hal-hal seperti itu. Ini yang terjadi seperti itu. Sama mungkin hal-hal yang lain yang marak seperti mohon maaf bukan tidak berpihak pada pengusaha kecil, PKL misalkan. Begitu banyak di jalanan, di trotoar ini. Jalan fungsi jalan dan trotoar ini kan juga tentunya tidak untuk itu. Ini agak menjadi polemik. Misalkan bukan digusur, jangan digusur, justru kita berdayakan itu. Misalkan ada di relokasi di mana itu ada tempat yang bagus itu, misalkan di PJKA itu kan. Wah, itu luas ya. Luas di sana di areanya. Dibenahi dan lain sebagainya, bisa jadi tempat wisata, kemudian di sana nyaman, aman dan lain sebagainya, bisa terkumpul di sana. Ini sangat-sangat istimewa. Jadi penataan kota juga bisa lebih baik. Ini fungsi-fungsi tadi itu, fungsi kontrol, fungsi legislasi itu misalkan bisa diarahkan ke hal-hal seperti itu. Iya. Kalau di di budgeting, komunikasinya bagaimana Pak An? Menyoroti anggaran-anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah, kemudian tentunya sudah ada disahkan bersama anggota eksekutif dan legislatif gitu. Ya, jadi tadi kita ulangi lagi, kemudian masuk pada salah satu fungsi di legislatif, yaitu fungsi budgeting atau fungsi anggaran, bahwa anggaran ini kan dibahas bersama-sama, diusulkan oleh eksekutif, kemudian dibahas bersama-sama di dewan. Namun kalau kita cermati ini,
mungkin APBD di Kabupaten Wonosobo ini sekitar 1,9 atau 2 triliun. Ini kan nilai yang cukup tinggi juga. Artinya tinggi dalam arti kalau bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan lain sebagainya, tentunya hasilnya bisa langsung kita rasakan. Nah, ini agak ada kelemahan fungsi budgeting dari, mohon maaf, dari teman-teman Dewan ini. Kalau ada anggaran 1,9 sampai 2 triliun ini, mohon maaf sekali lagi teman-teman Dewan ini membahasnya nggak sampai 10%-nya. Tidak keseluruhan ya Pak? Tidak keseluruhan. Anggaran 2 triliun mungkin yang dibahas cuma ya 100 miliar, 150 gitu ya? miliar. Yang dibahas mungkin cuma aspirasi, atau yang dibahas cuma apa? Yang sekarang ini istilahnya pokir gitu. Ya. Begitu membahas itu selesai, yang kegiatan lain yang menyerap anggaran cukup besar ini juga tidak di samping fungsi budgeting ini kan ada fungsi controlling itu sudah tidak terkontrol. Ini kita harapkan kalau besok teman-teman dari Perindo bisa masuk ke sana, tentunya hal-hal ini bisa lebih ketat lagi untuk mengawasi, kemudian fungsi-fungsi budgetingnya ini tentunya bisa lebih dimaksimalkan. Jangan sampai seperti sekarang fungsi budgeting itu nggak sampai 5% yang dilakukan. Setelah mengetahui ini Pak An, pembahasan kok misalkan hanya 10% atau berapa persen gitu ya, yang tadi Pak An sampaikan gitu. Sebenarnya langkah Perindo yang sudah dilakukan di Dewan, biarpun hanya 1 kursi, apa Pak An, untuk mendorong supaya pembahasan ini lebih optimal begitu? Pertama, kita harus menyadari bahwa jangan takut untuk menyuarakan, terlepas kemudian bisa digolkan atau tidak, yang penting harus menyuarakan tersebut. Kalaupun toh belum, minimal misalkan di paripurna ini kan juga disiarkan oleh radio, jadi masyarakat juga biar paham, biar tahu ini sebagai bentuk pendidikan juga. Jadi terlepas bisa atau tidak, yang penting itu kita suarakan, memberikan pembelajaran tersebut. Tadi ini kok fungsi budgeting yang dibahas nggak sampai 10% aja. Berapa sih 100? Masa 2 triliun yang dibahas cuma 100 miliar. Gitu. Ini faktanya seperti itu. Gitu ya. Oke Pak An, mungkin terus inilah Pak An, ke depan ini kita bicara ke depan ini untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat ini secara keseluruhan di Kabupaten Wonosobo ini, yang diharapkan nanti dari peran Perindo bagaimana ini untuk bisa ini, misalkan masyarakat pengen ini, ini dan lain sebagainya, ini mengakomodir semuanya untuk memperjuangkan aspirasi ini, bagaimana ini Pak An? Ya, untuk bisa memperjuangkan salah satunya ya ini masyarakat besok pada tahun 2024 untuk berbondong-bondong memilih Perindo. Jadi kita bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Semakin banyak anggota Dewan Perindo di DPRD sini, di legislatif, tentunya bisa lebih memperjuangkan lagi. Nah, ini kita harapkan bukan kampanye, tapi kalau pengen diperjuangkan ya sama-sama ikut berjuang juga, ikut memperjuangkan juga dengan memilih Partai Perindo pada tahun 2024 nanti. Jadi suaranya bisa didengar ke sana. Gitu kan. Oke Pak An, ini tentunya sangat menarik sekali ya. Kita asik dengan Pak An, itu paling asik kalau sudah ngobrol gini, tentunya kan nggak akan habisnya ini dalam satu hari. Mungkin Pak An ke depan lagi ini Pak An, menghadapi 2024 tentunya ini kan sebentar lagi juga mempersiapkan verifikasi satu aja ini di luar nganu mungkin ini mempersiapkan verifikasi Pak An. Bagaimana ini persiapan Partai Perindo? Satu tadi saya kelupaan itu masalah budgeting itu. Nah, ini juga menjadi keprihatinan kita semua bahwa anggaran ini masih banyak sekali yang dialokasikan ke kegiatan-kegiatan rutin eksekutif yang entah itu workshop, entah itu penguatan, entah itu kunjungan kerja dan lain sebagainya, pemeliharaan kendaraan atau yang lain-lain, sehingga masalah-masalah belanja langsung, belanja pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya kemudian agak terbengkelai. Kalaupun
akan selesai ya bisa 20-30 tahun yang akan datang. Ini infrastruktur baru selesai kalau sistem penganggarannya masih seperti ini. Itu yang tadi, mohon maaf itu yang tadi kelupaan. Mestinya belanja-belanja itu bisa dikurangi kemudian dialokasikan ke belanja langsung yang menyentuh masyarakat, menyentuh dan bermanfaat untuk masyarakat gitu. Ya. Oke Pak An, terima kasih sudah mengisi acara kita di KPU Kabupaten Wonosobo ngobrol asik bersama dengan partai politik. Mungkin bisa membuat Pak An closing statement dari Pak An selaku Ketua Partai Perindo ini untuk mempersiapkan 2024, kemudian bagaimana ini agar Partai Perindo semakin, tentunya harapannya kan kursinya juga semakin banyak begitu Pak An. Ini monggo. Jadi pertama tentunya penataan masalah internal partai, itu semua partai pasti seperti itu. Sama kita juga ini penataan internal partai, bagaimana ini struktur partai. Saya bertanggung jawab di tingkat kabupaten, tentunya tingkat kabupaten sudah firm, sudah solid, kemudian ke kecamatan dan merambah ke desa atau kelurahan, ini kita bentuk semua. Jadi kalau tadi disampaikan untuk menyambut verifikasi itu, ini kan tahapannya ya seperti itu dulu saja yang kita siapkan. Ya masalah kepengurusan baik di tingkat kabupaten sampai kecamatan dan sampai syukur kalau memang ada verifikasi sampai tingkat desa dan kelurahan, kita juga bismillah siap seperti yang tahun kemarin juga kita siap gitu. Nah, ini kalau closing statement saya ya tetap bekerja, tetap membuat terobosan-terobosan agar masyarakat ini bisa lebih sejahtera. Sama ini fokus dari Partai Perindo ini kan lebih ke kesejahteraan masyarakat kecil. Mungkin spesifiknya pada UMKM ini. Dulu kita berikan gerobak, bantuan modal dan lain sebagainya. Dan untuk kedepannya ini, kalau dulu masih gerobak, mungkin besok lebih kepada pendidikan dan juga bantuan-bantuan modal. Tidak besar, sekali lagi kita sampaikan tidak besar, mungkin plafonnya hanya 5 juta atau berapa, tapi ini bisa untuk pemberdayaan masyarakat kecil. Teruslah berjuang, tentunya ini untuk kelanjutan bangsa Indonesia, untuk kelanjutan anak cucu kita ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih Pak An sudah bergabung dengan kami dari KPU Kabupaten Wonosobo yang acara ini akan kita kita teruskan nanti dari episode per episode ke seluruh partai, dan tentunya ke depan kita akan juga insya Allah nanti undang beberapa partai lagi dalam rangka talk show secara langsung live di sini begitu, nanti supaya bisa menyampaikan lebih detail ini dalam rangka mempersiapkan di 2024 begitu ya Pak. Betul. Terima kasih Pak An atas waktu dan kesempatan hadir pada hari ini. Demikian kita sudah menyampaikan dalam acara ngobrol asik bareng partai politik. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.